Terus kita turun, gak lama kan kita. Habis foto-foto, saya tungguin foto-foto, saya lihat tanda-tanda, si baju biru muncul. Siapa tuh? Ada di situ sosok si baju biru saya nyebutnya. Di situ saya tanya kan semua Mas informasi kayak itu gimana di sini masih tak banyak yang kayak meyakini untuk yang katanya Dewi Rengganis itu lari ke sini ini itu. Si baju biru bilang gak ada di sini yang namanya Rengganis. Akhirnya kita kan ngecamp di Cisentor, itu kita juga diteror Mas. Dari hujan itu terus tenda kita juga sempat dijatuhi. Saya kira pohonnya rubuh, nimpa tenda. Ternyata kayak makhluk besar, anggap aja genderuwo ya. Gitu. Sampai frame tenda itu cuma segini jaraknya sama muka Mas. Di situ sempat ada memang kita beberapa mata yang mendekati kan, matanya warnanya hijau. Nah ya, itu mata bener. Mata bener itu. Mata hijau, ada dua. Dari sini, dari arah yang kita keluar puncak itu, satunya dari arah danau, mendekati tenda. Karena itu Mas, saya masaknya apa sampean tahu? Cumi, gitu-gitu yang amis-amis Mas. Lah itu saya bilang kalau habis makan, ini sudah saya siapkan galian, kubur di situ. Habis makan. Iya. Gitu Mas, terus aku sempat denger feeling kan. Wah, itu langsung parangku yang segini, satu sama pisau segini satu. Gini. Saya sudah siap-siap keluar dari sana sama sana. Saya mati positif ini. Positif. Saya lihat kelihatan jelas Mas. Jaraknya mungkin kira-kira 50 meteran. Aku ya Allah jangan mati dimakan macan. Saya bilang gitu dalam hati. Assalamualaikum brother, ketemu lagi masih di channel Jelajah Malam. Gue masih berada di kawasan Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, di kediaman salah seorang pendaki gunung. Beliau punya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa dibilang nggak semua pendaki bisa merasakan, karena memang dia ini punya semacam kepekaan lebih ya dibanding kita semua. Dan di balik kepekaannya itu banyak hal-hal yang bisa diceritain, dan buat gue ini sangat menarik. Terutama di gunung-gunung yang memang pernah familiar dengan kuping gue. Ini saat ini gue lagi pengen ngebahas tentang gunung terpanjang di Pulau Jawa. Kurang lebih sekitar 45 kilo ya, atau 50-an ya segitu ya. Sekitar segitu deh. Langsung aja gue perkenalkan dengan masih Kang Wahyu. Halo Mas, ketemu terus Mas. Kang apa Ca atau Mas? Bebas Mas. Oh. Kang Wahyu aja biar agak Sunda dikit ya. Kang Wahyu. Nah, ini gimana Mas? Gunung Argopuro nih termasuk gunung yang ini ya. Karena terus terang ini gue pernah dulu ke Gunung Argopuro, tapi nggak sampai selesai. Gue waktu itu bareng sama Kang Arya Sena. Kebetulan di tengah perjalanan beliau kena serangan jantung. Akhirnya gue nggak selesai. Makanya gue pengen dengar dari lu nih. Gimana sih gaibnya Gunung Argopuro itu sebenarnya? Ya, kalau lu kan bisa ngelihat apa yang gue nggak bisa lihat nih. Ceritanya gimana tuh Argopuro tuh bro? Gaibnya itu membuat orang itu semuanya kepingin ke sana Mas. Oh gitu. Ya, nyaman loh. Bahaya. Jadi makanya itu sampai harus ke sana lagi. Bisa aja deh. Ntar pokoknya gue atur lah. Kalau gue mau kesana gue pasti hubungin lu bro. Sebelum kita jalan-jalan santai aja. Nah, lu terakhir ke sono nih gimana nih ceritanya nih? Yang gue pernah dengar ada cerita yang lu waktu itu lu ngebawa orang ya, berapa orang gitu? Oh iya. Itu gimana tuh ceritanya tuh bro? Kalau yang terakhir itu ya tahun 2022
mau 2023. Oh, masih baru ya? Tapi yang mau saya ceritakan bukan yang itu. Yang mana nih? Yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau yang itu, waduh. Kenapa kok waduh? Kalau apa aman. Ya udah, yang mana aja deh lu ceritain deh. Jadi itu Gunung Argopuro kan pernah kebakaran ya waktu itu beberapa tahun yang lalu. Lah kebetulan setelah kebakaran itu kan gunungnya buka kan ya. Lah ada beberapa orang yang menghubungi saya melalui DM. Itu kan DM Instagram itu buat diantar ke sana naik Argopuro lah, jalan-jalan santai, anggap aja gitu ya. Itu mereka minta lewat Bremi tapi Lewat Bremi? iya sama kayak sampean lewat Bremi. Mau nanjak dulu ya? Iya susah itu, Susah itu. capek lah. Itu beberapa orang dalam kelompok itu ya kebanyakan cewek. Berapa orang nih totalnya? Banyak itu mas, campuran mas. Oh gitu? Campuran ya. Lah itu, lah sebelumnya itu ada ini beberapa orang ini yang nggak koordinasi sama saya mengenai diizinkan atau enggak sama pihak keluarganya kan. Oh. Baru bilangnya itu pas sudah selesai. Iya. Nggak pakai izin? Iya, selesai. Bohong lah pasti berangkatnya nih dia. Setelah bencana terjadi baru mereka jujur. Oke. Gitu. Cerita Nah. gimana nih? Ya, ketika waktu itu kan, ya mereka, saya tanya, oh ini gunungnya habis kebakaran ini tapi buka gitu. Maksudnya sudah lama lah setelah kebakaran. Cuman kalau untuk mencari view ya nggak bisa, apa yang dicari, saya bilang gitu kan. Karena ya habis kebakaran. Gosong. Juga kurang aman ya, mungkin karena masih kering, mungkin bisa pemicu kebakaran Masih lagi. bisa jadi titik api lah ya? Ya karena sampean juga itu ngerokoknya kenceng, saya bilang gitu. Orangnya, maksudnya bukan sampean. Bosankan gue nih maksud gue. Terus soalnya itu bahaya, saya bilang gitu. Tapi nggak apa-apa mas, aman. Serius tak aman. Ya kalau saya aman-aman aja. Sampean nggak tahu kan kondisinya, kita kan beda-beda gitu. Akhirnya ya udah. Akhirnya kita ketemuan di terminal Bungurasi mas. Bungurasi. Ya. Dari situ kita charter mobil sampai kayak elf loh mas, sampai ke base camp di Paderan, di Bremi. Kata siapa? Cak Arifin? Ya kita tidur mas di situ mas, santai, nggak ada apa-apa mas, aman. Besok paginya kita makan mas, pagi-pagi makan sarapan lah ya mas ya. Sebagian saya suruh ya repacking lagi biar nanti setelah makan kita tinggal naik gitu kan. Nah itu sudah terjadi tanda alam mas. Apa tuh? Tanda alam awal terjadinya bencana. Itu misalkan kalau kita taruhan di Hong Kong mungkin kita kaya mas. Misalkan itu ya. Kalau itu nomornya ditombokin ya. Lah itu kita makan di warung yang sama, masakan yang sama, ya kan? Nasi yang sama, sayur yang sama. Anggap aja ini kita kan, beberapa orang kita makan yang sama. Lah yang satu orang yang saya bilang tadi yang nggak bilang sama saya mas, diizinkan atau enggak, dia langsung dia muta-muta mas setelah makan. Loh kenapa? Katanya di makanannya itu ada belatungnya mas. Saya loh ini nggak ada, kita semua makan ini yang sama. Terus setelah itu saya bilang orangnya, Bu ini boleh lihat ini loh katanya ada belatung. Nggak ada apa-apa mas. Yang lihat belatung cuma dia aja loh. Merinding mas. Berarti ini tuh dia itu, mereka itu datang ke sini mas. Iya. Kalau begini itu. Digibahin. Itu nontonin ini imamnya. Lah terus setelah itu kan dia muntah-muntah mas. Ya saya tungguin, nggak ada ini, nggak ada apa-apa. Ini nggak ada semua, kita cek di piringmu juga nggak ada apa-apa. Saya dari situ sudah curiga mas. Wah ini mau ada apa gitu. Akhirnya saya setelah positif aja. Setelah makan, repacking semua, kita jalan mas. Lah di perjalanan itu mas, kok mungkin ya dari jauh kan, arahnya pokoknya dari baratnya Jawa Timur lah pokoknya. Orang-orang barat.
maksudnya bukan turis, orang lokal, tapi dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Iya, gitu. Lah itu jalan, saya lihat kondisi fisiknya itu sudah kayak menurun. Tapi masih baru. Baru, ya udahlah, aman lah saya pikir gitu kan. Jalan, waktu itu nggak naik ojek, jalan mas, full mas. Jalan kurang lebih sampai di Taman Hidup itu 8 jam mas. Jalan dari bawah itu. Kita start jam 8 pagi, jam 8 berarti kita sampai sekitar jam 4 ya. Sekitar jam gitulah, jam 3, jam 4-an di Taman Hidup. Ya sampai itu kabut. Masih ya kabut-kabut syahdu asik buat anak senja gitulah mas. Buat ngopi gitu. Nggak ada apa-apa awalnya itu, memang ya biasa. Banyak ada orang mancing gitu. Tenda rame, waktu itu kan kering. Kita ngecamp yang di dekat toilet itu mas, yang di kayak bangunan toilet. Iya. Ya kita ngecamp di situ. Enak tuh, nggak ada angin di situ. Iya di situ kan. Sudah malam ini mas. Anginnya kok gini gitu. Terus mulai aktif ini mas, anak-anak ini mas. Anak-anak saya maksudnya, anak-anak saya aktif, bukan itu. Anak-anak saya aktif buat. Ya nonton baru bingung nih. Buat itu menjaga yang saya antar. Mengawal lah. Anak-anak saya sudah aktif gitu. Baterainya sudah penuh anak-anak saya. Menjagalah. Nah itu kan saya bilang mereka kan mau foto-foto. Kamu kalau mau foto-foto sekalian ambil air barangkali nanti buat minum atau buat apa. Kalau misalkan mau masak atau apa. Ini soalnya ini ceritanya anggap aja ini jalan bareng lah mas, ini jalan bareng. Saya nganggapnya gitu, bukan trip atau apa, anggap aja gitu. Nggak mau mas, nggak ambil air mas. Saya ambil air mas, maghrib mas. Gitu ya, jalan sampai saya ambil air, bawa jerigen yang lipat itu, bawa 2 gini mas, sama headlamp. Saya bawa, jalan di dermaganya ini mas, kan kayu itu ya, kayu-kayu. Di kanan kiri itu sudah banyak kayak kelap-kelip atau apa, Kunang-kunang. aura intimidasi gitu. Itu ya seperti kunang-kunang, tapi itu mata semua. Tapi dari air, mata ngeliatin saya gini, mata aja. Dari danaunya? Iya dari danau. Sampai saya ambil air, itu mata. Kan saya juga bawa nesting buat gini kan mas, ambilin air. Mata mas, satu nesting. Di situ? Iya di nesting. Pas ambil gini, ya saya lihat gini aja sampai. Ya ini maksudnya apa? Ya saya anak-anak mas biasa. Ini apa ini mas lo? Asli lo. Merinding. Anak-anak ini datang. Lah itu, ini mata siapa? Saya bilang gitu. Terus tak tanya, kamu siapa? Kamu keluar, kamu jangan kayak gini. Ini saya di sini lagi kerja, saya jaga teman-teman saya. Di sini saya niatnya bukan mau memusuhi kalian, saya bilang dalam hati. Mending keluarkan, tampakkan wujud kalian seburuk apapun. Jangan kayak gini, saya mau ambil air. Hilang mas matanya mas, yang di nesting, pindah di dalam ini. Jerigen? Iya. Jerigen tembus pandang kan? Apa ini? Terus, kamu jangan ganggu saya ya. Daripada kamu ini hutannya saya bakar, saya bilang gitu. Hilang matanya. Terus sekilas saya, gini mas, tengok-tengok gini, kayak ada sesuatu yang berlarian. Kalau malam hari ada yang berlarian kan nggak mungkin mas. Kayak hewan tapi nggak jelas. Kelihatan dari jauh kan matanya. Entah babi atau apa, jalan lari-larian. Terus aku bodo amat ambil. Terus saya menuju tenda mas. Ini air tak ambil. Ternyata mereka sudah party mas. Maksudnya sudah makan, ngopi-ngopi, santai sambil sharing-sharing mas. Peserta ini? Ya nyantai, sudah party. Saya kesusahan sambil saya ini. Ini lihatan airnya, saya memastikan. Sampean lihat saya. Sampean habis lihat airnya, sampean lihat saya gini. Gini. 4 orang gitu. Nggak apa-apa gitu. Jawabnya gitu semua sambil kayak gitu loh. Shock gitu. Mereka juga ngeliat? Iya, nggak apa-apa gitu. Oh ya, serius gitu. Iya, ya wis gitu. Set. Ya udah, minum kalau nggak apa-apa, saya bilang gitu. Gini. Ya wis, tak biarkan ya. Tak biarkan. Ya wis.
kalian jangan keluar dari batas yang sudah saya tentukan. Saya bilang gitu kan. Jangan kesana gitu kan. Jangan kemana-mana. Kalau mau kemana-mana, bilang ke saya, nanti saya temani. Saya bilang gitu. Iya mas, gitu. Udah makan. Terus malam mas ya. Semakin malam itu semakin tiba-tiba kabut ya, kayak kabut. Sekitar itu kan tadi maghrib setelah makan santai ngobrol sharing mungkin sampai jam 9-an mas. Jam 9-an itu tiba-tiba kabut. Kayak aneh gitu. Gini kak, semuanya mendekat ke saya sambil bisikin, mas coba lihat airnya gitu. Saya lihat, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, air minum. Saya nggak tahu maksud mereka, saya juga nggak tahu kalau mereka melihat. Mereka juga bisa melihat Ya. Nggak apa-apa, aman saya bilang gitu. Terus saya dengarkan kayak ada suara sesuatu waktu itu di situ mas. Di apanya? Di taman hidup situ. Oh, di danaunya? Iya, di sekitar tempat kita itu. Saya dengarkan kayak suaranya nggak asing. Terus kayak ada gending Jawa gitu mas. Oke. Kayak ternyata saya tunggu di sini, jangan kemana-mana. Saya periksa dulu gitu. Kan kalau arah ke atas gini, naik ke puncak ya. Ini saya lihat yang ke danau. Saya keluar dari sini kan kayak kecil terus gini ya tempatnya. Iya. Semak-semak tuh. Saya keluar sini, saya kaget mas. Kok di sini ada pagelaran wayang? Saya bilang gitu. Saya lihat, selamat datang gitu di rumah. Dia bilang gitu ke saya. Saya lihat, mereka lihat saya sambil gini. Mereka itu bentuknya apa? Bentuknya manusia, bentuknya. Oke. Tapi kayak ada pertunjukan sambil gini ke saya. Ada yang pakai selendang, ada yang paling cantik datang dari danau. Gitu. Udah saya diam aja. Saya balik, kok ternyata orang-orang ini terganggu sama suara ini. Tanpa sepengetahuan saya, ternyata mereka sudah ada di danau. Oh gitu? Iya, saya nggak tahu kan. Saya kembali itu, nggak tahu lewatnya mana. Gitu kan, kembali loh, kok nggak ada. Saya cari, sempat sampai naik, nggak ada. Terus saya balik lagi ke danau buat memastikan, ternyata mereka ada di situ sambil gini. Ada yang duduk gini, lihat sama kosong tatapannya. Ada yang ikut jalan sampai hampir masuk ke air, saya tarik. Bahaya ya? Bahaya mas. Terus ada yang diajak sama nenek-nenek itu, kamu loh, dia bilang gini, iki lo putuku gitu, ini lo cucuku, kamu sudah lama nggak pulang ke rumah, ayo pulang ke rumah gitu. Semuanya kayak hipnotis gitu loh mas. Kayak modelnya kayak gitu kan, Kayak kesirep. iya, kayak nggak sadar itu. Lalu iki apa, aku sambil ini apa-apaan gitu. Saya tinggal ke tenda sebentar buat ambil hiu. Saya bakar hiu sambil melakukan sesuatu. Oke. Transaksi sama mereka gitu. Saya tanya, ini ada apa? Kenapa kok ini semua jadi gini gitu? Ada yang terbang dari atas pakai selendang. Selendangnya warna merah sama kuning. Ke saya. Selendang ditaruh sini saya gini. Ke saya. Ini maksudnya apa? Kamu siapa? Kamu kok kayak gini? Ini maksudnya apa? Saya bilang. Kalian disambut baik di sini. Selamat datang. Ini rumah kalian. Mereka bilang gitu. Ini rumah saya, bukan rumah mereka. Saya bilang. Mereka semua saudara saya, tapi rumah mereka bukan di sini. Saya bilang. Kalau ada apa-apa sama mereka, tak bakar ini gunung. Saya bilang. Memang di sini lebih tua kamu daripada saya bilang. Kamu lebih lama di sini, tapi saya di sini juga punya hak. Dan mereka itu dari bangsa saya bilang. Jangan apa-apakan mereka. Kenapa kamu? Jawabannya, karena penduduk di sini suka dengan mereka. Mati. Saya gitu tok wis. Akhirnya saya tarik satu persatu mas, dengan ada caranya, pokoknya ada. Setelah hiu tadi saya bakar, di beberapa titik kayak kalau digambarkan, anggap aja kita buat segitiga.
gini segitiga. Kayak perimeter gitu ya. Ya segitiga gini. Kurang lebih buat hionya aja gini. Saya di sini sambil berdoa beneran sambil melakukan yang saya bisa, Mas. Akhirnya kayak apa namanya? Kita transaksi agar apa ya? Bukan transaksi, kita melobi. Negosiasi lah. Ya, kita bahasanya. melobi biar kita nggak sampai mereka nggak sampai Dibawa. ya. Yang jadi taruhannya itu sukma saya. Gitu. Terus akhirnya saya melakukannya dengan cara saya melepas sukma saya. Gitu. Jadi cuma badannya dia di sini. Terus jalan-jalan buat itu tadi. Akhirnya singkat cerita, oh ya udah gitu. Itu sampai hampir jam 4 pagi, Mas. Kan saya pakai jam. Setelah itu terus saya tarik semua, jadi bawa satu-satu gini, Mas, ke tenda, Mas. Satu-satu saya tidurkan. Saya kan bawa gendok kecil. Saya gembok tendanya, resletingnya satu-satu. Gembok? Iya, dari luar, biar nggak keluar. Gitu. Jadi sama pintunya gini, kan nggak saya pasak. Saya gini kan, saya gembok. Satu-satu biar nggak keluar. Takutnya ada yang kehipnotis lagi ya. Terus itu sampai pagi, terus saya tidur. Terus ternyata paginya itu cerah, Mas, bagus, Mas. Kita melanjutkan perjalanan menuju puncak, Mas. Niatnya memang kan lintas, tapi dibalik. Niatnya, Mas. Berarti lewat hutan lumut ya? Iya, lah pas ketika di situ sudah selesai packing, kita naik. Sebetulnya di situ ada sebuah perkampungan kalau di hutan lumut itu, Mas. Tapi saya tak anggap aja itu nggak ada gitu. Saya bilang jalan, lihat ke bawah, jangan lihat kanan kiri, udah jalan aja, ikuti instruksi saya. Jarak jangan terlalu berjauhan. Saya tipu aja, di sini banyak macan gitu. Nanti kamu kalau tolak-toleh nanti dimakan macan, saya bilang gitu. Tapi memang sebetulnya ada macan. Ada, iya. Cuma buat yang pasti-pasti aja loh, Mas. Ancaman yang pasti buat mereka gitu. Iya, yang pasti-pasti aja. Terus setelah itu kan kita naik jalan, Mas. Nggak ada apa-apa lah. Sampai di Cemoro Limo itu kan jalannya gini terus, Mas. Wih, hancur-hancuran itu, Mas. Cemoro Limo, wah ngap-ngapan tuh. Di situ kita sampai di Cemoro Limo, kita santai ngopi, makan siang gitu kan, makan sandwich lah, Mas, ala-ala ya, sandwich. Terus saya tanya, ini kamu kesini 4 orang, anggap aja mereka perwakilan dari teman-temannya, jadi ini ngejak temannya gitu loh, Mas. Tak tanya, kamu kemarin kenapa di danau? Tak tanya satu persatu ya. Yang ada yang jemput kita di tenda, dia bilang ya kita ikut, kita juga penasaran itu suara apa gitu. Dijemput di tenda ternyata. Terus yang lucunya lagi, terus ini tadi di hutan lumut banyak yang manggil-manggil kita kayak rame, tapi kita kan nurut, kita nggak tahu gitu. Saya lihat memang ada kampung gitu, Mas. Pas jalan pendakiannya ini pas di jalan perkampungannya. Oke. Pas gini loh, Mas, kayak Jalurnya kita tuh jalurnya kampungnya iya itu. gini, ini sini. Ya udah sampai itu ada yang nggak jujur sama saya, Mas. Nggak jujurnya gimana? Lah terus setelah dari situ nanti kita kan arahnya pokoknya ngikutin jalan itu, kita kan tembus puncak. Iya kan? Itu aneh, Mas. Bener-bener aneh, Mas. Kalau kita ke kanan kan kita turun ke arah itu Cisentor. Ada sabana itu lewat Aing Putih dan lain-lain, tembus sampingnya Cisentor kan. Baru kalau nanti Cisentor kita melewati banyak sabana, baru Cikasur kan ya. Lah itu aneh. Kan isi hutan nggak ada yang tahu ya, Mas ya. Iya. Kita itu jalan naik ke atas sampai puncak. Kayak aneh. Dari puncak itu kita turun ke bawah itu kan harusnya lonceng. Kita balik ke Cemoro Limo. Cemoro Limo lagi? Iya. Berarti naik. Padahal itu kan puncak. Argopuro sini kan. Yang sini, kita kan dari sini berarti. Saya gini, Iya. terus habis dari sini kita kan turun gini, udah lonceng, Sampai lonceng. dekat kan. Iya. Balik Cemoro Limo, Mas.
Saya juga via jalur mana ini, aku bilang gitu. Siang-siang? Iya. Terus kita jalan terus kok tiba-tiba tembus di kasur. Hah? Tembus di kasur. Kan nggak mungkin mas. Itu nggak mungkin terjadi mas. Terus dari situ saya, oh ini aneh, ada sesuatu. Saya bilang break gitu. Terus saya bakar hiu. Saya berdoa. Evaluasi saya bilang gitu. Udah ya, buka-bukaan kita di sini sudah berapa lama? Kita sudah kenal lama, saya bilang gitu, walaupun baru dari TM. Saya bilang gitu. Kamu dari salah satu orang dari sini ambil sesuatu dari sini. Udah jujur aja, saya bilang gitu. Nggak ada yang mau ngaku. Kalau nggak ada yang mau ngaku, ini saya bongkar semua tasnya. Kalau nggak gitu tasnya dibuang aja. Lumayan tasnya merek semua mas. Saya ancam gitu. Terus akhirnya, iya kak, aku tadi ada bulu merak. Dia bilang, ambil bulu meraknya. Sebelumnya itu aku lihat ada merak lewat gitu, bulunya aku ambil. Dia bilang gitu. Aku aduh gini aja. Di mana? Ya tadi di sana di Cemoro Limo. Tadi kan aku pamit buat kencing. Dia bilang. Itu di kencing itu aku lihat ada merak. Itu tak ambil bulunya gitu mas. Tolol kan. Gitu. Kan nggak tahu yang diambil kan yang bukan yang asli. Akhirnya kita jalan-jalan muter-muter terus kita jumlahnya kan ganjil mas. Ini trekking pole pakai 1, saya bilang gitu, buat menggenapi kaki mas. Kalau ganjil harus digenapi, kalau nggak gitu kan kita yang digenapi mas, sama mereka. Terus saya jalan muter-muter aja mas, muter-muter aja gitu. Saya juga berpikir kayaknya puncaknya tadi itu palsu, saya mikir. Terus apa namanya, bulu meraknya tadi saya bakar. Iya saya bakar, saya berdoa, udah. Terus setelah itu jalan itu kayak balik sendiri mas. Kayak gini mas. Kayak gini. Buka gitu. Buka. Terus di situ kita, ayo cepetan gitu. Dan gitu sadar, ternyata kita tetap di Cemoro Limo mas. Di Cemoro Limo. Tetap mas. Kita tetap di Cemoro Limo. Akhirnya gimana gitu, ya udah mau gak mau tetap puncak, saya bilang gitu. Ya udah kita kejar, kalau gitu jangan ambil apa-apa, udah kalau ada apa bilang ke saya, kamu jangan kayak gitu, yang celaka kita semua, saya bilang gitu mas. Setelah itu kita beneran mas sampai puncak, beneran serius. Saya puncak terus kita turun, gak lama kan kita. Di foto-foto saya tungguin, foto-foto saya lihat tanda-tanda si baju biru muncul. Siapa tuh? Ada di situ sosok si baju biru saya nyebutnya. Di situ saya tanya kan semua mas informasi kayak itu gimana di sini, masih tak banyak yang kayak meyakini untuk yang katanya Dewi Rengganis itu lari ke sini ini itu. Si baju biru bilang nggak ada di sini yang namanya Rengganis gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Nggak ada yang namanya Rengganis di situ mas. Sorry, si baju biru ini perempuan juga? Enggak. Apa itu? Kayak laki-laki. Oh laki-laki. Makhluk ya. Oke. Yang mendiami di situ lama. Muridnya salah satu resi yang Mukso mas. Di situ ada. Jadi Dewi Rengganis itu nggak ada di situ? Nggak ada lah. Di situ kan ada puncak namanya Hyang ya. Iya, puncak Hyang. Ya kenapa itu dinamakan puncak Hyang kan? Jadi Hyang. Di situ berarti Yang Maha mas. Jadi dulu sebelum ada apa-apa kan peradaban Hindu atau Buddha kan mereka melakukan sembahyang atau menyepi di gunung-gunung. Tujuannya untuk apa mas? Karena gunungan lebih dekat dengan langit. Gitu, mereka ada sarana ibadahnya juga mas di sana, makanya di sana banyak kayak situs-situs yang nggak kerawat, mungkin untuk merawat atau mencari satu persatunya itu medannya itu ya kan ya kayak gitu. Itu saya sampai bilang sampai sama saya ditantang itunya, kalau ada sini Rengganis biar kita itu kayak maksudnya makhluknya itu tadi
mau berantem tantang gitu ya. Si makhluk itu. Iya, terus saya bilang ya mungkin imajinasi atau daya cipta seseorang itu yang menyebabkan akhirnya timbul yang namanya mitos Rengganis itu tadi di situ. Padahal sebetulnya nggak ada. Meskipun di sejarah itu kayaknya juga nggak ada, Mas. Rengganis itu yang lari atau apa gimana gitu kan. Mitosnya selama ini gue dengar juga begitu soalnya. Iya, terus di puncaknya kan itu namanya puncak Rengganis. Sebetulnya itu kan Gunung Welirang namanya, Mas. Di situ itu Argopuro itu gunungnya Welirang, puncaknya dinamai puncak Rengganis. Lah yang di bawahnya itu kan kayak ada dua itu yang katanya kayak makam itu ya. Sebetulnya itu kayak sebuah dapur gitu loh, Mas. Kayak sebuah dapur. Peradaban yang lalu untuk melakukan sembahyang kayak gitu-gitu. Sebetulnya lah Sabana Lonceng yang di bawah sebetulnya itu nama aslinya itu Si Lonceng. Si Lonceng. Nama aslinya. Dan lokasi aslinya sebetulnya bukan di yang orang-orang kenal sekarang. Begitu. Lokasi aslinya itu ya kan ini yang Rengganis itu loh, Mas, yang kayak tembok-tembok kecil itu ya. Iya. Itu kan ada jalan kecil itu ya, yang kayak bolong kan kecil yang paling ujung turun ke sana. Aslinya? Ya, ada di daerah sana. Oke. Si Lonceng namanya. Karena kenapa dipindah ke situ? Karena daerahnya juga berbahaya dan ada beberapa area yang memang dijaga, Mas. Maksudnya dalam artian kita menjaga peradaban di situ. Ada sesuatu yang kita sembunyikan, mungkin generasi sebelum kita. Makanya jalur kita yang kita kenal sekarang itu, Mas, dipindahkan itu mungkin untuk melestarikan. Bukan jalur sebenarnya, ya, tapi nama itu tetap ada. Oke. Yang sebetulnya seperti itu yang terjadi, Mas. Terus setelah itu kan kita turun, kita ngecamp di Cisentor, Mas. Saya itu. Lah itu kan kita juga melewati yang namanya Rawambi ya. Lah kenapa dinamakan Rawambi? Karena di sana dulu itu tempat untuk mengembalakan dombanya Pak Ladebur namanya. Siapa itu? Ladebur itu kayak orang di masa penjajahan yang dimana penjajah Belanda dulu itu ingin menguasai Indonesia, tapi ini orang ingin membeli gunung. Alasannya? Dia ingin menciptakan dunia seperti di Swiss, Mas. Oh, potensi alamnya bagus. Ya, yang kayak di Swiss itu loh, Mas. Seperti itulah. Dulu di sini itu rusa itu banyak, Mas, ribuan gitu. Domba, rusa itu sampai di setiap titik di Argopuro kayak ada tiang listrik atau apa itu atasnya dikasih kayak garam. Garam kan untuk apa vitaminnya itunya rusa itu tadi kan. Untuk mineralnya mereka. Ya, betul. Gitu, Mas. Terus ternyata kok kambingnya makin lama makin habis, Mas. Ternyata bukan manusia yang buru, ternyata macan lah. Diterkam sama mereka. Di kandangnya itu tadi akhirnya lokasinya itu dipindah yang dikenal sekarang. Sebetulnya lokasinya bukan berada di situ, tapi di baliknya, Mas. Oke. Jadi kan kalau Rawambi itu ini sungai kecil, bukit, belakangnya sini, itu situ juga bisa tembus sana. Oh gitu. Ya itu lokasi sebetulnya ada di sekitaran situ, Mas. Lah terus setelah itu kita akan melewati beberapa sabana kan ya sebelum menuju Cisentor. Lah akhirnya kita akan ngecamp di Cisentor, itu kita juga diteror, Mas. Dari hujan itu terus tenda kita juga sempat dijatuhi. Saya kira pohonnya rubuh, nimpa tenda. Ternyata kayak makhluk besar, anggap aja genderuwo ya. Gitu. Sampai frame tenda itu cuma segini jaraknya sama muka, Mas. Segini. Ketekan gitu? Iya. Terus tenda digeser. Paginya ada juga bekas geseran tendanya, Mas. Saya tidur di shelter saya, yang lain di tenda. Saya sendirian. Saya shelter saya tutup flashlight. Saya di situ juga shelter di totok. Terus saya digangguin gitu-gitu. Saya totok balik dari dalam gini.
tidur gitu. Terus saya kan keliling malam lihat mastikan baik-baik saja kok. Ini tenda lampu nyala gitu. Saya buka, mereka itu di dalam SB kayak kok bau kayak aneh Mas. Kayak pikir gitu. Bau apa? Aneh, bau aneh, pesing gimana gitu mah aneh. Terus ini kenapa? Terus nggak ada yang berani tatap saya Mas. Terus saya bangunkan, ternyata itu ada yang nangis di dalam SB Mas, saking ketakutannya sampai kencing di SB ada Mas. Tapi nggak berani cerita. Gitu ceritanya setelahnya, yaitu yang waktu saya tanya ternyata gini tadi. Terus merasa tendanya digeser itu. Terus ada juga yang kakinya ditarik keluar dari tenda. Gitu. Gila, diteror bener ya. Itu juga kan waktu itu ada yang period juga Mas. Menstruasi. Iya, terus saya kan juga sudah bilang dari awal nanti caranya, tata caranya menyimpannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan sampai di gunung ini kalian melakukan ini gitu. Apalagi yang berbau amis gitu. Karena sebetulnya kayak makhluk selain kita itu makanannya tulang sama darah. Jadi kalau ada tulang atau darah di daerah atau misalkan sampean mau kencing, mending kencing tempat lain. Itu tempat makannya mereka, itu mereka makan itu. Oke. Nah itu kita semalaman penuh diganggu itu, terus yang atasnya itu kan seng-sengnya dipukul-pukul, dang gitu Mas. Saya bukan takut tapi kaget Mas. Terus akhirnya saya pengen bakar ini pondok gitu. Saya bilang gitu, saya ini pengen bakar ini pondok kalau kamu gini terus gitu. Saya akhirnya keluar, nggak tidur di luar itu. Ya di depan sih saya buka gini, lihat saya ini, terus saya kontrol. Terus kok ini tenda perasaan ini tenda itu di sini, kok di sana Pindah. mungkin. Saya pikirnya mungkin miring, mereka pindah gitu. Wah, ternyata paginya kok ada bekas ini, saya nggak tanya. Terus mereka bilang tendaku kemarin digeser, aku ketakutan gitu-gitu. Emang kamu habis ngapain? Aku habis kencing di situ. Terus aku habis keluar jalan-jalan tanpa sepengetahuan saya Mas. Terus aku lihat ada orang manggil saya gitu. Ada orang manggil saya nggak datengin gitu. Begitupun juga saya tiba-tiba malam hari shelter saya didatangin 2 orang Mas. Saya lihat jalan malam kan gelap ya. Dari atas arah bateran itu kan turun gini, kelihatan orang jalan 2 orang. Datang ke saya tiba-tiba set gini diem. Saya juga diem Mas. Gini. Kamu siapa? Saya bilang gitu. Kamu dari mana? Kamu mau apa? Saya dari bawah. Dia bilang. Iya, bawah mana? Bawah base camp. Kok bisa sampai jam segini? Gak mungkin. Kamu gak pakai alas kaki. Kamu gak regis ya? Saya bilang gitu. Saya pura-pura jadi gitu Mas. Sok keras. Ya, kamu gak regis ya? Yo saya punya saudara. Ya siapa saudaramu? Saya bilang gitu Mas. Sok-sokan Mas. Saya lihat kok aneh Mas. Orang ini aneh. Saya lihat, tapi saya belum menyadari Mas. Saya lihat kok nggak pakai alas kaki, malam-malam nggak bawa headlamp. Jalan bawa tas sekolah loh. 2 orang. Saya mau ziarah ke makam. Sini nggak ada makam, saya bilang gitu. Ada di atas, dia bilang. Di sini nggak ada makam, ada di atas. Yaudah, di sini aja sama saya, besok saya antar, saya bilang gitu. Dia gini aja. Kopi, teh, ini snack dan lain-lain, roti, nggak mau. Saya baru sadar ketika kan itu headlamp kan bisa disetel ya, itu redup Mas, tak ini terangin, ternyata bajunya hitam-hitam ya, kayak logatnya itu pertama saya nggak ngerti bahasanya Mas sebetulnya. Cuma yang saya tangkap, saya dari bawah, saya mau ke makam gitu aja. Ya udah saya antar, saya pastikan dulu ini anak-anak sudah tidur biar nggak tahu. Saya naik. Lu anterin tuh? Branding. Saya naik ke atas ke Rawambi, Mas, ngantar mereka. Oke. Nah saya ngantar jalan itu kak cepat memang dia jalannya.
cepet. Terus setelah saya antar, saya ya udah saya antar sampai Rawambi aja, ini tinggal lurus aja, saya bilang gitu kan. Jauh-jauh yang capek ya mas ya. Saya jalan beberapa langkah, saya noleng, ini sudah nggak ada. Mungkin aku mikirnya karena gelap. Nggak ada lampu sama sekali loh mas. Gitu. Dan baunya juga kayak ya wangi tapi ya agak anyir, gak gimana gitu. Perasaan saya tuh kayak gak apa-apa ini baik, gak apa-apa ini baik gitu aja. Ya udah, terus saya turun. Saya baru ngeh ketika beberapa waktu berlalu dan teman bilang ke saya, saya kemarin ketemu ini. Oh itu petapa yang mati di situ. Teman saya kan juga suka secara menggali gitu. Dan 2 orang yang mati itu? Iya, dari Tegal. Yang mati di situ. Terus saya tidur bentar. Ya itu, tetap angin semua, tenda digitu-gitukan, di resleting itu krek gitu. Terus ada kayak yang mainan kayu, ada apa namanya? Rame kayak orang-orang ngecamp datang, nenda. Pendaki baru datang, suara sepatu sama gitu. Tapi nggak ada apa-apa. Orangnya nggak ada? Nggak ada. Ketika di dalam kita nggak ada apa-apa, kita lihat, kita dengar, kita lihat nggak ada. Kita lihat nggak ada. Sampai saya itu, mas, aku tak ke shelter ya, aku takut, aku tak sama-samain, jangan shelter gak enak, saya bilang gitu. Oh memang kan lubang-lubang, jangan, di tenda aja lebih aman. Kalau ada apa-apa jangan lari, tetap di tenda, diam aja. Anggap nggak ada apa-apa, merem aja udah biar, saya bilang. Ya udah tuh, gitu mas, sampai pagi mas. Sampai pagi, dibegitukan terus mas. Terus, ini gimana kita pagi masak dari jam 4 saya masak. Masak dari jam 4, masakan mereka udah sampai pokoknya kurang lebih sampai selesai packing jam 8 mas. Lah itu saya jalan, kita ke Cikasur ya gitu. Kita sampai ke Cikasur, terus mereka loh ini kan yang kita lihat pertama tadi gitu tempatnya gitu, yang kita muter yang awal tadi. Ya memang ini Cikasur. Ya udah, selamat datang di Cikasur, saya bilang. Ada apapun di sini, udah rasakan, nikmati. Ya, di sini nggak cuma sampean aja, saya bilang. Nendanya jangan jauh-jauhan ya, saya bilang gitu. Woi, saya dirikan tenda di sini. Walah aneh mas, masa sini ke situ nggak kelihatan? Jarak nggak ada 50 meter, harusnya kan kelihatan mas. Tenda sama tenda gede-gede itu nggak kelihatan. Sudah aneh, padahal itu bulan purnama. terang. Nggak kelihatan, kan aneh. Ya udah wis. Mas mau ambil air nggak? Besok pagi, jauh airnya, saya bilang. Di Cikasur juga gitu mas, malah banyak orang nyanyi-nyanyi. Aduh, aku gini toh. Orang nyanyi-nyanyi, saya keluar. Terus sesekali ada suara erangan kayak macan gitu. Terus ada juga suara babi-babi juga. Gitu saya, ya udah biarlah, saya bilang gitu. Udah akhirnya, setelah itu di Cikasur, saya sholat mas, saya kodok sholatkan maghrib sama isya. Ya itu lucu mas, saya ya memang waktu itu saya nggak konsentrasi mas. Tapi di logika nggak masuk akal karena saya sholat mas, gini mas, kan hadap sana ya. Kok saya lihat kok kayak ada orang jalan mas gitu mas. Kok kayak cewek, saya bilang gitu dalam hati ya. Terus kok makin dekat, badan aja nggak ada kepalanya. Kepalanya jalan sendiri. Terus semakin dekat, ini kepisah semua. Jalan sendiri-sendiri. Jalan sendiri-sendiri. Saya lihat, oh biarkan. Terus ternyata yang saya lihat dari jauh ternyata itu. Terus saya segera mengakhiri sholat kan mas. Terus saya bilang setelah semua selesai, segera masuk istirahat. Saya ngobrol sama mereka mas. Ngumpul ya di atas pohon, di ini banyak di. Jadi kayak tempat kita ngecamp yang di pohon besar itu dikelilingi gini mas, banyak. Bilang gini ke saya,
kamu kenapa sini kok gini, wujudmu kayak gini, mbok yo yang agak keren, ketemu orang agak sopan. Saya bilang gitu, jangan kayak gini. Kalau saya takut gimana? Saya bilang gitu. Kalau saya takut gimana? Kan gitu ya mas. Agak sopan wujudnya diganti gitu. Ganti nyambung gitu badannya. Badannya nyambung. Nah ini sopan, saya bilang gitu. Minta didoakan. Karena apa namanya? Kayak mungkin hilang atau apa atau gimana kan mas ya. Tapi yang jelas di situ yang selama ini dirumorkan kan di Cikasur tempat ladang pembantaian ketika pembangunan bandara atau apa lapangan terbang, sebetulnya enggak, karena Belanda yang paling baik itu Pak Ladebur itu mas. Dia di era penjajahan dia malah membeli Gunung Argopuro itu. Dia niatnya mau membuat penginapan tertinggi di dunia gitu. Kalau proyek itu selesai. Jadi dulu ke sana itu kita naik kuda. Kalau orang-orang dulu maksudnya. Wisata rekreasi masa depannya itu, niatnya itu mas. Makanya di situ kan banyak shelter-shelter pondok itu, bekas-bekas pondok yang memang dibuat untuk itu mas. Juga untuk memantau pekerja, dan dia itu orang yang membayar upeti sesuai dengan pekerjaan, bukan jadi nggak ada pembantaian, nggak ada di situ. Ya karena kan yang gue dengar tuh sejarahnya ceritanya lapangan terbang dibangun Belanda, setelah itu warga pribumi yang ngebangun itu dibunuh semua untuk menutup lapangan terbang rahasia itu kan katanya. Enggak gitu. Sebetulnya lah itu lapangan terbang itu kan juga untuk apa, mengirimkan hewan-hewan ternak tadi yang saya bilang. Ya rusa, ya domba, itu juga untuk mempermudah akses wisatawan. Niatnya begitu. Lah cuman kan namanya zaman mas ya, ada juga kan macam-macam orang-orang itu kan. Nah, itu tapi kalau untuk di sejarah itu nggak ada mas. Dan juga proyeknya gagal karena terserang hama harimau itu. Hama harimau. Terus akhirnya ada orang-orang melakukan perburuan mas di situ. Perburuan harimau, dan Ladebur itu adalah pemburu harimau yang handal mas. Dia tahu harimau yang bunuhnya itu yang ini. Terus juga di arsip mungkin ada foto itu apa namanya memburu harimau itu, mungkin ada arsipnya itu di situ, di daerah itu. Oh berarti si Belanda ini dia seorang pemburu juga ya ternyata ya? Iya karena ternaknya dimakan itu tadi. Jadi dia itu, tapi di situ memang untuk sejauh ini kan yang dirumorkan begitu ya. Tapi sebetulnya enggak mas. Lebih masuk akal sih ini ya. Karena kan orang luar kan lebih pintar ya. Anggap aja begitu kan ya. Saat itu dari kita kan dibodohi kan, dijajah soalnya. Kan dia melihat potensi di daerah sini yang menghasilkan uang ya, gulden pada waktu itu. Entah untuk memperkaya diri sendiri atau negaranya kan. Tapi kenapa di situ ada dibangun bandara atau apa? Karena memang di situ ada sebuah lokasi rahasia, Mas. Dalam arti rahasia gimana? Area Cikasur. Mereka menemukan titik-titik di situ ada sumber air panas. Di Cikasur. Di area situ ada lokasi, terus juga ada apa potensi tambang ada di situ. Makanya itu mereka ingin, kenapa dia membeli gunung itu tadi di era penjajahan, Mas. Untuk itu karena mereka lebih tahu, mungkin mempelajari dari peta. Terus mereka sering naik situ, Mas, untuk memproyeksikan itu tadi. Terus setelah itu dari situ saya mendoakan sambil ngobrol sih, Mas, sama itu lelembut itu. Bentuknya apa sih yang pada datang? Kebanyakan ya setengah hewan gitu. Terus yang paling nggak sopan tadi kepalanya sendiri. Tapi aku juga tanya, apa iya di sini pembantaian gitu? Mereka ya enggak, ya mati gitu. Bilang nggak ada kayak. Tapi dulu memang pernah ada di sini pembangunan, ada orang-orang Barat, orang-orang Belanda, dia bilang gitu di zaman penjajahan di sini akan dibangun, menjelaskan seperti itu. Tapi mereka tidak menjelaskan untuk pembantaian itu tadi, karena juga setahu saya di sejarah juga tidak ada yang tertulis loh, Mas. Tidak ada untuk
pembantaian itu tadi. Terus saya tanya, kamu kenapa kok badannya gini, kamu kenapa minta didoakan? Terus dia bilang, ini saya mau dikasih tahu masing-masing lokasi kayak sisa bagian tubuhnya. Kalau orang makhluk manusia itu bisa mati kan, tinggal kerangka semuanya itu bisa hancur kecuali tulang ekor. Itu aja yang nggak bisa hancur. Lah itu saya mas dikasih tahu, saya bilang, lah terus kalau kamu suruh cari mayatmu, kamu matinya tadi bilang tahun 1830 sekian, saya carinya di mana, saya bilang gitu. Tapi ngomongnya sambil ngebatin, kan mereka tahu. Saya cari di mana, gitu. Saya nggak punya cangkul, saya bilang gitu. Saya di sini bukan buat cari itu. Terus bilang, kamu mau emas, gitu. Di sini ada emas. Dia bilang, saya mau dikasih, tunjuk emas. Itu saya tanya, saya ingin tahu di sini apa ada yang itu taman atau kebun buahnya Dewi Rengganis, saya bilang gitu. Tunjukkan saya. Kamu kan di sini lebih lama. Mungkin di era penjajahan mungkin itu ada mungkin. Saya bilang, saya tanya. Mereka gini. Gitu aja. Oh ya udah, saya kasih Al-Fatihah mereka, kasih hadiah. Ya udah kalau gitu kamu jangan ganggu kita, ini kita capek. Itu kamu turun, nggak sopan, ada orang bilang. Ngomong kamu kok di atas. Yang suka ketawa-ketawa itu. Turun. Kuntilanak. Iya. Terus memang ada kayak yang di seberang sananya itu memang di area Cikasur, kalau dari arah Baderan itu memang ada sosok-sosok perempuan Belanda memang. Sosok Korin gitu. Belanda, dia sering berpindah tempat ke situ, ke pondok gitu. Dia sering ikut, bahkan ikut saya pulang, pernah juga pulang ke rumah. Sampai keponakan saya bilang, cewek cantik gitu. Sialan ini ponakan saya tahu. Terus setelah itu mas, saya kan yaudah kalau gitu kan setelah saya kasih itu, saya dikasih tahu lokasi-lokasi yang mereka anggap mereka tahu, mungkin yang saya nggak tahu gitu ya. Kan kalau saya jalan capek ya. Ya akhirnya saya melakukan astral projection mas. Raka Sukma itu mas, buat ikut jalan-jalan. Kasih tahu jalan-jalan, oh ini. Terus setelah itu saya balik. Setelah itu saya kira sudah nggak ada apa-apa kan, aman, tinggal turun mas. Ternyata kok saya paginya itu turun packing, saya itu nggak nemu jalan menuju alun-alun besar. Anehnya itu saya kok balik Cemoro 5 lagi mas. Cemoro 5 lagi? Iya. Ya kita lihat-lihatan gini mas semuanya mas. Gini. Wis nggak ada yang berani bilang, wis pucat semua mas. Kita gimana ini nggak bisa pulang. Dari situ saya, sesuatu hal yang nggak kamu obrolkan ke saya ini kayaknya, saya bilang. Akhirnya, ya kan aneh mas. Tinggal turun loh mas. Balik loh Cemoro 5 mas. Tapi kita nggak ngelewati puncak. Kita nggak ngelewati Cisentor. Nggak tahu itu lewat mana mas. Tiba-tiba ada, loh, kita keluarnya tiba-tiba di situ, tiba-tiba kayak turunan dari puncak gini, tapi kita nggak ngelewati puncak. Aku telah mati, anjing, ini punya dosa apa? Saya bilang gitu, apes apa ini? Saya bilang. Sampai akhirnya di situ, udahlah kita camp aja di sini. Saya bilang, malam saya tantang semua itu, mas. Lembu di gunung itu semua saya tantang sambil saya teriak-teriak. Nanti kalau ada saya teriak-teriak, biarin ya, kalian semua jangan ada yang keluar tenda. Saya bilang gitu. Saya sambil itu mesum-mesum, cancuk gitu. Ayo kamu kurang ngajar. Aku di sini tuh nggak ngerusak. Ayo gini, kamu yang semua ganggu saya ini, keluar sini, tantang saya, keluarkan ilmu kamu semua. Kalau kamu sakti, jangan kurang ngajar kamu itu. Memang di sini rumahmu, tapi kamu kurang ngajar, saya bilang gitu. Keluar semua. Baju biru yang keluar. Gitu, biar ada apa ini? Dia bilang kayak pemangku wilayah gitu. Ya ini kenapa saya bisa jalan sampai ke sini lagi? Saya ini harusnya pulang. Kenapa kok di sini? Terus akhirnya dia menjelaskan
si itu tadi bahwasanya ya tetap yang berhubungan sama itu bulu merak tadi masih nggak terima dia. Oh gitu. Masih aja. Ya masih nggak terima, mana itu orangnya, sini gitu. Memang perwujudannya hewan merak itu mas. Tapi ketika menyerupai bentuk manusia, mengerikan wujudnya loh mas. Kayak kayak ya berbulu, terus mukanya itu kayak ya setengah manusia, ya kayak siluman, setengah burung. Terus sininya itu kayak penuh, kayak apa ya mas? Kayak ada luka-luka gini. Terus kukunya panjang segini mungkin kukunya. Lihat gini tajam tatapannya mas, matanya warna merah, bukan warnanya merak. Warna merah. Bajingan kamu, saya bilang gitu. Keluarkan ilmumu. Kamu kalau memang gitu, jangan kamu ganggu ini saudaraku semua. Ini kita kalau nggak bisa pulang, kita mati di sini. Kamu yang saya matikan. Jangan kira setan nggak bisa mati. Kamu sama saya sama-sama makhluk, saya bilang gitu. Tuhanmu sama Tuhanku sama, tak bilang gitu. Cuma kamu agak nggak patuh, saya bilang gitu. Akhirnya ya udah, kamu kalau merasa itu, terus akhirnya si yang biru tadi yang bilang, jangan sama ini, sama saya, dia bilang. Jadi itu saya sama yang baju biru, karena yang baju biru itu kayak atasannya si itu. Oh ya udah yuk, gitu. Akhirnya dia kayak ya gitulah mas, kayak orang berantem. Tapi berantemnya kita nggak pukul-pukulan gitu, cuma saling diam gini aja. Yang berantem yang lain, gitu. Akhirnya dia bilang itu kurang ajar. Kita nggak tahu kan, ini ya orang-orang kan nggak tahu. Terus mereka bilang di antara rombonganmu itu beberapa selain kamu itu juga tahu kita. Dia bilang, ada yang peka juga. Mereka bilang mereka itu tahu dengan kita, tapi mereka itu yang ya memang begitu adabnya gitu. Mereka memaksakan berangkat dari rumah untuk kesini. Di sini mereka eksploitasi habis-habisan rumah kita, dia bilang. Padahal kita nggak mau ngapain. Mungkin foto-foto, mungkin entah ucapan atau perlakuan yang nggak bisa diterima gitu mas. Jadi apes diteror itu terus mas. Terus akhirnya kan saya terpaksa sih mas, terpaksa melawan kan. Akhirnya dia meminta maaf. Ya udah kalau gitu saya besok mau pulang. Kamu jangan seperti ini. Kamu kalau ada apa-apa ini saya bakar gunung, saya bakar rumahmu, saya tahu rumahmu gitu. Saya bilang, kamu jangan nyamar-nyamar jadi merak, kamu kurang ajar. Saya bilang gitu. Kamu kalau itu bentuk lain aja, jadi pohon aja loh, tak bilang gitu. Jangan jadi merak. Memang di sini dikenal orang merak, orang kepingin tahu merak hidupnya di mana. Mereka ingin lihat di situ. Karena itu adalah Argopuro, saya bilang. Terus, kamu jangan kayak gini. Hal lain aja, jadi rumput atau jadi apa. Saya bilang gitu, serius mas. Jangan kamu kayak gini. Terus akhirnya dia diam aja gini, jangan lihat-lihat saya gini, kamu kurang ajar, saya bilang gitu. Saya nggak takut sama kamu semua, panggil kalau perlu sini, siapa yang di sini, tak bilang gitu. Terus akhirnya dari kejauhan itu muncul kayak cahaya putih, tiba-tiba muncul kayak cepat, ya kayak resi yang saya lihat di yang itu mas, untuk kayak apa namanya mensucikan. Besoknya saya, terus setelah itu kayak pohon yang awalnya kayak kita kayak dikelilingi pohon-pohonnya kayak gini mas. Buka. Iya kayak menjauh. Akhirnya cahaya itu ada cahaya. Terus setelah itu mereka pergi. Besoknya saya bisa pulang. Pas besoknya bisa pulang itu lokasinya udah di tempat depan lagi? Enggak. Cemoro 5 mas. Tetap. Iya. Gue jadi lama ada berapa hari itu gue balik aja ke Bermi lagi. Lah terus pas pulang itu mas, kita kan hujan, kita turunnya ke sorean mas. Itu masih belum selesai. Belum selesai. Belum. Gila. Beda tempat, beda komplek. Kita kan lewat hutan lumut mas. Itu saya kan juga lihat, wah ini wis nggak bisa ditutupi wis, semua lihat. Karena pegang-pegangan, semuanya lihat. Apa tuh? Ya pegang-pegangan gini pegang-pegangan gini. Jadi yang saya lihat, saya lihat. Perkampungan, kita lewat, orang yang di dalam rumah cuma lihat kita aja mas. Gini, dari dalam,
kayak sambil lihat-lihat gini tapi nggak ada suara. Ya saya penasaran, saya gedor rumahnya mas, pintunya mas, saya bawa kayu gini, saya gedor pintu rumahnya, nggak keluar mas, saya gedor pintu rumahnya, saya lihat gini, saya lihat setiap rumah saya gedor itu rumahnya mas, nggak ada yang keluar. Di hutan lumut itu? Perkampungannya, tunggu di sini, jangan kemana-mana. Maksudnya kamu fokusnya lihat saya aja, jangan lihat ke sana. Saya gedor itu, nggak ada yang keluar mas. Cuma kayak intimidasi kita semua mas. Kayak kita lewat di kampung orang kayak ke di gang tapi kita nggak turun motor loh mas. Wah anjing nggak sopan gitu loh mas. Tapi itu nggak kayak kedengerannya itu rame tapi sepi gitu. Ada yang keluar terus. Ya udah mas, ya udah kita jalan, kita cepet ya jalannya. Keluar dari itu kita sama-sama lihat kucing Hitam? di atas pohon ya. Di pohon kita, wah mati nih aku gitu, itu asli apa palsu aku gitu aja. Lebih takut sama yang asli gitu ya? Cuma aku lihat, coba lihat atas, saya kan yang belakang lihat atas, lihat semua, lihat iya, bilang semua. Wah ini kalau asli mati ya, aku bilang gitu aja mas. Udah kita jalan, pisau saya keluarkan, keluarkan pisau semua, jaga-jaga aja. Sampai taman itu aku ngecamp lagi, mas. Ternyata ya itu ada lagi mas. Apa tuh? Wayangnya mas makin rame. Balik aku terus di situ aneh, terus aku memberanikan diri buat keluar. Saya tanya ini apa-apaan ini, saya naik Argo Puro kok kayak gini. Ya itu tadi dari awal kan kamu sudah disambut di sini, ngapain kamu itu pergi ke sana, kamu itu kok ngeyel. Saya bilang gitu. Manusia itu memang nggak pernah puas, kurang ajar. Ceramai saya mas. Padahal bukan saya mas. Anak-anak. Saya bilang gitu. Sudah disambut sini, diam di sini. Jangan kamu kesana gitu. Karena daerah-daerah itu kan saya belum mengizinkan, dia bilang. Buat nerima kalian. Ya itu kalian mutar berarti gara-gara kamu. Tapi ini saya sudah beberapa hari di sini. Kita memang merasakan sudah lebih dari 5 hari mungkin mas. Berkali-kali ngecamp mas. Logistik lo masih aman tuh? Ya tinggal terakhir mas. Itu kan bawanya banyak. Terus mereka semua ternyata sudah di sini saya. Terus dia ceramah. Kamu itu kurang ajar, saya bilang gitu. Kamu itu tua, lebih tua saya. Kamu usianya berapa? Saya bilang. Aku ngawur mas. Saya umurnya 700 tahun. Saya bilang. Kamu itu masih anak magang. Saya bilang gitu mas. Kamu jangan kayak gini. Sini rumah saya. Iya kita tahu di sini rumahmu. Kamu kesini saya tahu berapa kali kamu kesini. Dia bilang kamu kesini lebih dari 60 kali. Dia tahu mas. Iya kalau gitu ngapain kamu itu ngerjain saya ya? Karena kamu diterimanya di sini. Kita penduduk di sini pengen kamu menikmati ini sama teman-teman sama keluargamu. Jangan kamu tambah ke sana. Gitu. Memang ternyata yang di sana itu memang dia mengakui dia yang menyuruh gitu. Kan sialan. Ngasih saya pelajaran. Gitu. Cuma gini aja. Yang lain saya lawan. Udah, besok saya mau pulang. Sekarang kamu resek-resek. Ini sudah selesai apa belum acaranya? Iya, sekarang terakhir. Ya udah, gitu. Kita lihat itu sampai pagi. Hampir subuh. Terus tiba-tiba kabut datang gini, mereka hilang. Kita tidur. Pagi kita turun, Mas. Sampai bawah saya tanya, Mas. Kan pas ngelewati yang kayak masjid ya. Yang kalau dari sana kan. Sini, terus ke kampungnya kan kita jalan gini kan, terus ke kanan ya. Itu kan ada masjid gitu, duduk. Wis jujur aja kamu bilang. Sebetulnya aku itu nggak diizinkan sama ayahku. Tapi aku bohongi ibuku, nggak apa-apa ini gini. Jadi ibuku yang izinkan ke ayahku, dia bilang. Mati terus saya tanya. Kamu tahu Ya kita tahu mas, kamu tahu. Kamu juga tahu kalau kami tahu, dia bilang gitu mas. Paham maksud saya? Iya. Gitu. Ya wes. Tapi kamu cuma tahu aja kan? Enggak, selain itu enggak ada kan? Iya, jadi cuma melihat aja. Gitu. Tapi ya apes, gara-gara siapa gitu. Saya bilang gitu, saya salah-salahkan mas. Sampai ya nih, saya bilang gitu. Ternyata sampai bawah itu ya
pas laporan kita lihat di simaksinya itu 4 hari loh mas. 4 hari? Iya, tapi perasaan saya itu lebih loh itu mas. Saya merasanya itu 4 hari itu. Ternyata balik lagi, terus sampai bawah, gimana? Capek. Bilang gitu mas, yang di basecamp mas. Kamu ini kok pancet aja, saya dibilang gitu, tapi pakai bahasa Indonesia. Kamu ini kok tetap aja gitu. Enggak, sini saya nggak ngambil apa-apa kok. Ya sudah tahu, diterima baik-baik di situ. Ngapain kamu itu jalan-jalan ke puncak? Lah pengen, tak bilang. Ya udah gak apa-apa buat pelajaran gitu mas. Cuma gini aja, gara-gara 1 orang gitu. Semuanya kena. Iya, jadi full kita di intimidasi. Itu berarti 4 orang ini sebenarnya bisa ngelihat juga ya? Iya, melihat aja tapi nggak terlalu jelas. Kayak ada soalnya ragu gitu. Ada yang jelas, ada yang enggak, ada yang kayak samar-samar, ada yang cuma sekelebatan gitu. Kepekaannya masing-masing punya level yang berbeda. Tapi pas ketika di Taman Hidup semua melihat yang pagelaran wayang. Pagelaran wayang tuh ya. Keren itu ya. Itu ngeri sih Taman Hidup tuh. Ya asli mas. Tapi itu yang tadi yang Taman Hidup yang lu bilang saat lagi ngambil air, lu kok ngambil airnya kenapa ke danau? Kalau gue tuh kalau ngambil air dari lokasi situ, gue ke arah masuk Taman Lumut dikit paling 5 menit itu kan ada sungai kecil. Iya, nah sungai. Itu kan airnya udah jauh lebih bersih dibanding di danau. Malam mas, enak lurus aja. Saya mikirnya gitu mas, simple. Ya, lurus aja gitu. Mungkin kalau kepreset jatuh ke lumpur-lumpur saya gitu. Cuma kan airnya bersih gitu. Emang agak masuk Taman Hidup dikit, tapi kalau gue lebih rela jalan-jalan dikit buat ngambil air bersihan cuy. Soalnya malam ya bahaya ya mas. Itu iya sih, itu tempat minumnya ya. Karena ketemu waktu kita ngecamp juga di situ sempat ada memang kita beberapa mata yang mendekati kan. Matanya warnanya hijau. Nah ya, itu mata bener. Mata bener itu. Mata hijau, ada 2. Dari sini, dari arah yang kita keluar puncak itu, satunya dari arah danau, mendekati tenda. Karena itu mas, saya masaknya apa sampai tahu? Cumi, gitu-gitu yang amis-amis mas. Lah itu saya bilang kalau habis makan, ini sudah saya siapkan kalian, kubur di situ. Habis makan. Iya. Gitu mas, terus aku sempat dengar feeling kan, wah itu langsung parangku yang segini, 1 sama pisau segini 1, gini. Saya sudah siap-siap keluar dari sana sama sana. Saya mati, positif ini, positif. Saya lihat kelihatan jelas mas, jaraknya mungkin kira-kira 50 meteran. Aku ya Allah jangan mati dimakan macan, saya bilang gitu dalam hati. Saya sudah siap, saya keluar tenda ini darurat, saya bilang. Nggak ada yang berani keluar mas. Ya ada 2, saya ya takut mas ya 2 ya mas ya. 1 ayo takut mas. Terus saya itu masuk tenda pelan-pelan, mundur perlahan saya mas, teratur. Karena di tenda saya tutup, saya siap-siap gini mas. Dia gini langsung tak bacok gitu mas, kayak jagoan mas. Dia tiduran di depan tenda. Si kucing, aku mati ya gitu aja. Sambil kayak suara nyamuk gitu mas. Sambil itu makan itu. Ada 1 plastik di luar ada itu. Makan gitu terus. Saya selamat karena ada babi mas. Selamat mas. Krok langsung yang depan seruk gitu mas. Keluar. Lari terus saya buka. Gitu mas. Dia lari ngejar ke arah air itu mas. Jadi mata hijau itu tadi 2-nya lari mas ngejar babi mas. Saya langsung alhamdulillah. Terus paginya saya lihat ini apa ini bekas kaki siapa, saya lihat gitu. Langsung oh berarti itu beneran kon. Gitu makanya saya tadi kode pelan-pelan siapkan pisau di tangan masing-masing, saya bilang gitu. Saya kan tendanya kan itu mas kelihatan kan ada bolong kecil bekas rokok loh mas. Bisa ngintip. Bisa ngintip mas gini. Tapi takut mas. Tapi selamat gara-gara babi. Iya. Terus dari situ pulang wis. Semenjak dari situ pulang wis nanti kalau sudah wis pura-pura gak kenal wis. Gak kenal. Saya bilang gitu wis. Apes saya bilang gitu. Cuma ya berarti
mungkin karena gue nggak tahu ya, gue tuh kalau ngambil air ke tempat yang jernih sana itu malah bahaya. Kalau gue tahu mah gue ngambil danau aja deh bro. Yang makanya itu bahaya itu. Iya. Tadi gue mikir, lu kok ngambil airnya ke danau, kenapa nggak yang sungai kecil sana? Oh itu ya kan itu dari hutan lumut langsung. Iya mas, rar gitu sambil gini. Yang ada pohon dubu gede itu kan. Ya mati kita mas nanti di situ mas. Waduh, selamat bro. Untung gue kenapa-napa. Oke, ini ceritanya keren ya, walaupun panjang tapi keren sih. Ini pengalaman juga buat gue. Jadi oh gitu ya. Ternyata emang kita kalau bisa sih kalau di perjalanan itu lebih baik nggak mengambil apa yang ada di sana ya. Betul. Kita nggak tahu itu memang pancingan dari mereka untuk jebak kita atau seperti apa ya kan. Lebih baik udahlah biarkan aja. Oh gitu bro. Gila. Keren. Oke. Nih, buat lo yang nanti mau trip Argopuro, nanti akan gue kasih nomornya Mas Wahyu. Jadi lo kemungkinan tersesat lebih kecil bro. Waduh. Iya. Kuncen. Bukan. Banyak keluarganya di sana cuy. Keluarga yang halus dah pokoknya. Oke deh kalau gitu. Ini kita tutup aja Mas Wahyu ya. Siap, aman. Kayaknya udah cukup ceritanya. Dan ini udah jam berapa nih? 2.46. Jam Sahur. 2.46 mau sahur ini bro. Gile. Wah kacau. Oke kalau gitu gua Arfi dari Jelajah Malam dan Mas Wahyu, terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu lagi. Kita berjumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.